Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep Dedi, SSI, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Bisnis. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek Statistika Bisnis yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang berkaitan dengan profitabilitas produk pada perusahaan retail menggunakan pendekatan statistika bisnis. Pada presentasi ini, kami akan memaparkan hasil analisis data penjualan perusahaan retail yang terdiri dari 100 observasi. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu estimasi parameter, pengujian hipotesis, analisis korelasi Pearson, serta analisis regresi linear. Melalui analisis tersebut, kami bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berkaitan dengan profitabilitas serta memberikan rekomendasi bisnis berdasarkan hasil analisis yang diperoleh. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Sela Saskiawati, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Alipa Salsabila, ada Elpani Aurel, dan juga Rizky Putra Pratama. Di sini ada latar belakang. Pada penelitian ini, kami mengangkat topik mengenai profitabilitas pada perusahaan retail. Hal ini dilatar belakangi oleh perkembangan dunia bisnis yang semakin kompetitif, sehingga perusahaan dituntut untuk mengambil keputusan berdasarkan data. Profitabilitas dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti harga jual, biaya produksi, biaya pemasaran, dan jumlah unit terjual. Oleh karena itu, analisis statistika bisnis diperlukan untuk membantu memahami faktor-faktor yang berkaitan dengan profitabilitas serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah mengestimasi rata-rata profitabilitas, menguji hipotesis statistik, menganalisis hubungan dan pengaruh antar variabel, serta menyusun rekomendasi bisnis berdasarkan hasil analisis yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan dataset penjualan perusahaan retail yang terdiri dari 100 observasi dengan 5 kategori produk, yaitu ada elektronik, pakaian, makanan dan minuman, kosmetik, serta perlengkapan rumah tangga. Variabel dependen yang dianalisis adalah profitabilitas, sedangkan variabel independennya terdiri atas harga jual, biaya produksi, biaya pemasaran, dan jumlah unit terjual. Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode analisis statistika bisnis. Confidence interval digunakan untuk mengestimasi rata-rata profitabilitas populasi berdasarkan data sampel. Selanjutnya dilakukan one sample t-test dan independent sample t-test untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Selain itu, kami juga menggunakan korelasi Pearson untuk mengetahui kekuatan hubungan antar variabel, serta regresi linear sederhana dan berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap profitabilitas. Selanjutnya, masuk ke tahap pertama, yaitu estimasi parameter menggunakan confidence interval dengan tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap 100 observasi, diperoleh rata-rata profitabilitas sebesar 48.243,59. Selanjutnya diperoleh confidence interval 95% dengan batas bawah 40.469,68 dan batas atas 56.017,50. Artinya, dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata profitabilitas populasi diperkirakan berada pada rentang tersebut. Selain itu, jumlah sampel sebanyak 100 observasi telah memenuhi central limit theorem, sehingga hasil estimasi rata-rata profitabilitas dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar untuk analisis pada tahap berikutnya.
Pada tahap ini, kami melakukan uji hipotesis satu sampel. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah rata-rata profitabilitas perusahaan berbeda secara signifikan dengan target profitabilitas yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 50.000. Nah, berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai hitung sebesar minus 0,448 dengan nilai signifikansi yaitu sebesar 0,655. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka H0 atau hipotesis 0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata profitabilitas perusahaan sebesar Rp48.243,59 tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan target profitabilitas 50.000. Nah, meskipun nilainya sedikit lebih rendah dari target, selisih tersebut tidak cukup besar untuk dinyatakan berbeda secara statistik. Dengan demikian, target profitabilitas perusahaan dapat dikatakan sudah sesuai dengan hasil yang diperoleh. Selanjutnya, kami melakukan uji hipotesis dua sampel untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata profitabilitas antara kategori produk elektronik dan produk pakaian. Nah, hasil analisis menunjukkan nilai T hitung sebesar 13,710 dengan nilai signifikansi yaitu 0,000. Karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata profitabilitas yang signifikan antara kedua kategori produk. Jika dilihat dari nilai rata-ratanya, produk elektronik memiliki profitabilitas sebesar Rp117.368,90, sedangkan produk pakaian sebesar Rp40.260,65. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kategori elektronik memberikan keuntungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kategori pakaian. Oleh karena itu, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk lebih mengembangkan penjualan atau strategi pada kategori produk elektronik. Pada tahap selanjutnya, kami melakukan analisis korelasi person. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen yaitu harga jual, biaya produksi, biaya pemasaran, dan jumlah unit yang terjual terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas. Nah, berdasarkan hasil analisis, harga jual memiliki nilai korelasi sebesar 0,964. Nilai ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat, positif, dan signifikan. Artinya, semakin tinggi harga jual, maka profitabilitas perusahaan cenderung meningkat. Selanjutnya, biaya produksi memiliki nilai korelasi sebesar 0,917 yang juga menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan signifikan. Kemudian, biaya pemasaran memiliki nilai korelasi sebesar 0,719 sehingga hubungannya tergolong kuat, positif, dan signifikan terhadap profitabilitas. Berbeda dengan ketiga variabel tersebut, jumlah unit terjual hanya memiliki nilai korelasi sebesar 0,124. Nilai ini menunjukkan hubungan yang sangat rendah dan tidak signifikan, sehingga dalam penelitian ini jumlah unit yang terjual belum memberikan pengaruh yang berarti terhadap profitabilitas. Nah, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa harga jual merupakan variabel yang memiliki hubungan paling kuat dengan profitabilitas, diikuti oleh biaya produksi dan biaya pemasaran. Sementara itu, jumlah unit terjual tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Baik, pada slide ini kami melakukan analisis regresi linear sederhana untuk melihat produk harga jual sama dengan X terhadap profitabilitas sama dengan Y. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan min 6,545 ditambah 0,3356X. Artinya, setiap kenaikan harga jual sebesar 1 satuan diperkirakan akan meningkatkan profitabilitas sebesar 0,3356 dengan asumsi faktor lain tetap.
Nah, selanjutnya nilai koefisiensi determinasi atau R kuadrat sebesar 0,929 menunjukkan bahwa 92,9% perubahan profitabilitas dapat dijelaskan oleh variabel harga jual. Nah, sedangkan sisanya 7,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model, seperti biaya produksi, biaya pemasaran, atau jumlah penjualan. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa harga jual memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap profitabilitas perusahaan. Nah, selanjutnya kami menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel secara bersamaan terhadap profitabilitas. Nah, variabel yang digunakan adalah harga jual sama dengan X1, terus biaya produksi sama dengan X2, terus biaya pemasaran sama dengan X3, dan yang terakhir jumlah unit terjual sama dengan X4. Nah, hasil persamaan regresinya menunjukkan bahwa harga jual memiliki koefisien positif, sehingga jika harga jual meningkat, profitabilitas cenderung meningkat juga. Terus yang kedua, biaya produksi dan biaya pemasaran memiliki koefisiensi negatif. Artinya jika kedua biaya tersebut meningkat, maka profitabilitas akan menurun. Nah, yang terakhir, jumlah unit terjual memiliki koefisiensi positif. Jadi, makin banyak produk yang terjual, maka profitabilitas juga meningkat. Nilai R kuadrat sebesar 0,995 berarti 99,5%. Variasi profitabilitas bisa dijelasin oleh keempat variabel tersebut secara bersama-sama, sedangkan hanya 0,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Terus, berdasarkan UJF diperoleh nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini nunjukin bahwa secara simultan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Nah, di slide 11 ini berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa profitabilitas perusahaan berada dalam kondisi yang baik dan mampu memenuhi target yang telah diterapkan. Dari sisi kategori produk, kategori elektronik ngasih kontribusi profitabilitas yang lebih besar dibanding kategori pakaian karena memiliki margin keuntungan dan nilai transaksi yang lebih tinggi. Selain itu, harga jual menjadi faktor utama yang ningkatin keuntungan perusahaan. Namun, perusahaan juga harus bisa ngendaliin biaya produksi dan biaya pemasaran. Karena apabila biaya tersebut meningkat tanpa diimbangi peningkatan penjualan, maka profitabilitas akan turun. Jadi strategi yang perlu dilakukan perusahaan adalah menentukan harga jual yang tepat, meningkatkan volume penjualan, serta menjaga efisiensi biaya operasional agar keuntungan tetap maksimal. Baik, di sini saya Rizky Putra Pratama dengan NIM 66242080. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi bisnis. Di sini ada beberapa indikator mengenai poin-poin rekomendasi bisnis, yaitu ada mengoptimalkan strategi penetapan harga, lalu ada meningkatkan efisiensi biaya produksi, lalu ada mengoptimalkan anggaran pemasaran, memprioritaskan produk dengan profitabilitas tinggi, lalu ada pengambilan keputusan berbasis data, dan pengambilan keputusan. Lalu di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari kelima poin tersebut. Yang pertama, mengoptimalkan strategi penetapan harga. Jadi hasil analisis regresi menunjukkan bahwa harga jual berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan harga yang optimal dengan mempertimbangkan daya beli konsumen, kondisi pasar, dan harga pesaing. Perusahaan juga dapat menerapkan value based pricing
yaitu menetapkan harga berdasarkan nilai yang dirasakan konsumen. Lalu yang kedua ada meningkatkan efisiensi biaya produksi. Dari hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa biaya produksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Artinya, kenaikan biaya produksi yang tidak diimbangi peningkatan pendapatan dapat menurunkan keuntungan. Karena itu, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi melalui pengendalian bahan baku, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengurangan pemborosan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses produksi. Lalu yang ketiga, mengoptimalkan anggaran pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pemasaran berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Oleh sebab itu, setiap pengeluaran pemasaran perlu dievaluasi agar memberikan hasil yang sebanding dengan peningkatan penjualan. Perusahaan dapat memfokuskan anggaran pada media promosi dengan return of investment atau ROI yang lebih tinggi sehingga biaya pemasaran menjadi lebih efisien tanpa memengaruhi efisiensi promosi. Lalu yang keempat ada memprioritaskan produk dengan profitabilitas tinggi. Jadi hasil independen sampel tes menunjukkan adanya perbedaan profitabilitas yang signifikan antara kategori elektronik dan pakaian. Dengan kategori elektronik memiliki rata-rata profitabilitas yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil tersebut, perusahaan disarankan untuk meningkatkan fokus pada produk elektronik melalui penambahan variasi, peningkatan persediaan, dan promosi yang lebih insentif. Lalu yang terakhir di sini ada pengambilan keputusan berbasis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar variasi profitabilitas dapat dijelaskan oleh variabel yang dianalisis. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan data-driven decision making dalam menyusun strategi bisnis. Evaluasi berkala terhadap harga jual, biaya produksi, biaya pemasaran, dan profitabilitas akan membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih objektif dan tepat sasaran. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.